Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar di malam hari ini? Jumpa lagi dengan Pastor Roy dan kita akan masuk kepada seri yang ketiga dari pelajaran tentang keledai. Ya, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dan the values of the servanthood. Nah, karena itu mari kita berdoa sebelum kita memulai pengajaran ini. Bapak, terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk pelajaran yang ketiga. Di malam hari ini kami belajar tentang pelajaran keledai yang memberikan gambaran tentang bagaimana menjadi hamba. Dalam pelajaran ini membangun kami kemudian untuk menata ulang konstruksi bangunan Kristen kami, cara berpikir kami dalam pelayanan, supaya kami memiliki prinsip-prinsip kehambaan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami, baik yang mengajar, yang menyampaikan pengajaran ini, dan juga yang mendengar, boleh sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah ada di pelajaran yang ketiga dari pelajaran tentang keledai. Teman-teman bisa lihat live streamingnya, hasil live streamingnya saya unduh, saya upload maksudnya di TikTok ya. TikTok saya Sipahelut 1978. Teman-teman bisa lihat akun Pastor Leroy di situ. Nah, mari kita belajar, kita lihat sama-sama. Dan malam hari ini teman-teman judulnya adalah Ismail dan Isakar, belajar dari keledai. Nah, Ismail dan Isakar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa. Gambaran Alkitab, Ismail disebut keledai liar, tapi kemudian Isakar adalah keledai yang kuat. Nah, mari kita sama-sama belajar dari dua jenis orang ini. Yang satu adalah anak daripada anak tiri daripada Abraham, dan kemudian yang satu lagi adalah anak dari Yakub. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ismail di dalam Kejadian yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu, mari kita membaca Kejadian 16 ayat 9 sampai 12. Supaya kita punya perspektif tentang Ismail ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamakan anak itu Hagar, yang menamakan anak itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ismail digambarkan sebagai manusia. Ismail digambarkan sebagai manusia seperti keledai liar. Why? Mengapa? Karena setelah Hagar mengandung, ia memandang rendah Sarah nyonyanya. Ini menggambarkan seorang yang belum mature as a spiritual. Ya, seorang yang tidak dewasa secara rohani. Nah, sometimes kadang-kadang ketika seseorang menerima berkat dari Tuhan, menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, kemudian ia menjadi sombong dan tidak lagi tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada sebuah pernyataan yang bagus yang ditulis oleh Rasul Paulus under the authority, inspiration, illumination by the Holy Spirit dalam Perjanjian Baru, di mana Alkitab berkata bahwa janganlah
memberikan posisi jabatan kepada orang-orang yang baru bertobat. Ia akan menjadi sombong, angkuh, dan kemudian jatuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Hagar melambangkan the immature, spiritual immature, orang yang tidak dewasa secara rohani. Nah, kadang-kadang orang menerima berkat Tuhan tapi kemudian menjadi angkuh, menjadi sombong, dan tidak lagi surrender to the willingness of God in his own life. Berbeda dengan Isakar, Bapak Ibu. Isakar juga it means donkey, keledai, tapi yang dimaksud adalah the strongest donkey, keledai yang kuat. Nah, kita bisa lihat dalam Kejadian 49 ayat 14 dikatakan bahwa Isakar adalah keledai yang kuat. Nah, nama Isakar ini berhubungan dengan kata Ibrani yang berarti upah atau orang yang diupah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita akan melihat tentang metafora, penggambaran daripada kata keledai atau kamor. Nah, dalam tradisi Alkitab Ibrani memuat makna teologis yang dalam mengenai penundukan diri atau surrender, obey, submission under the authority. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, natur kedagingan manusia dan pelayanan yang memuliakan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Bapak Ibu, karena itu dalam bagian-bagian yang telah kita lewati, when God calls someone to be his own belonging servant, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada proses Tuhan dalam hidupnya sebelum God use him as his own servant. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini pertama kata Ismail itu artinya pere Adam, artinya keledai liar manusia. Artinya juga adalah kedagingan yang menolak untuk tunduk. Ini berbicara tentang karnal. Nah, di dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, itu ada dua hal, yaitu yang pertama adalah sarkos antropos, manusia daging. Nah, manusia daging itu melahirkan kecemaran, hawa nafsu, itu yang dibahasakan dalam Galatia. Itulah sebabnya Roma pasal yang ke-8 ayat 14 berkata bahwa barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Nah, kata dipimpin itu datang dari kata agone. Akar katanya adalah ago. Artinya adalah intense conflict. Intense conflict with what? Where intense konflik dalam kehidupan kita, yaitu intense konflik antara manusia daging dan manusia roh. Manusia daging itu karnal, ya, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Manusia daging itu adalah sarkos antropos. Lalu yang satu lagi adalah manusia rohani, antropos pneumatikos. Ya, jadi ketika manusia itu ada intense konflik, dia submit kepada manusia daging, maka dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Is a very different with someone that obey and surrender to the Holy Spirit, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ismail dalam hal ini disebut dalam bahasa Ibrani artinya pere Adam, keledai liar, artinya kedagingan yang menolak tunduk kepada Allah. Dalam Kejadian 16:12, malaikat Tuhan menyebut Ismail sebagai pere Adam. Jadi secara harafiah berarti keledai liar dari jenis manusia. Artinya manusia yang tidak bisa diatur, manusia yang jahat. Nah, ini berkaitan juga dengan konsep dosa. Ada beberapa dosa, pengertian dosa yang dimaksud. Satu adalah hamartia. Hamartia artinya disappointed, melenceng. When God memberikan perintah, order kepada Adam dan Hawa untuk lakukan A, mereka lakukan B. Artinya tidak tepat sasaran, itu adalah disappointed. Lalu yang berikut adalah adakia. Ya, adakia dan parabates ini dua hal yang hampir sama. Hatinya jahat, yang berontak kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah anomia. Seseorang tahu yang baik, tapi dia tidak melakukan, maka dia berdosa. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ismail adalah keledai liar, kedagingan yang menolak, tunduk, rejected to submit and obey under the authority of God. Bapak Ibu dalam Kejadian kita bisa melihat di sini. Jadi secara harafiah kita bisa melihat konteks kultural pere adalah onager atau keledai liar gurun yang tidak bisa dijinakkan, hidup bebas tanpa kuk dan memberontak terhadap otoritas penunggangnya. Bapak Ibu dalam konteks hari ini kalau kita bisa melihat secara real,
bagaimana keturunan-keturunan Ismail itu mereka berperang satu dengan yang lain tanpa henti. Nah, itulah disebut keledai liar. Jadi hari ini bangsa-bangsa keturunan Ismail itu berperang satu dengan yang lain dan sebagainya. Itu adalah penggenapan dari nubuatan Kejadian 16 ayat 12. Kita kembali Bapak Ibu lihat di sini kata onager atau pere Adam atau keledai liar gunung artinya orang yang tidak bisa dijinakan. Dia hidup bebas tanpa kuk dan memberontak terhadap otoritas penunggangnya. Kita perhatikan when Jesus called his own disciple, he teach them bahwa orang itu harus dipasang kuk. Datanglah kepadaku yang beban berat, aku berikan kelegaan. Artinya harus ada proses Bapak Ibu. Dia mau tunduk di situ. Orang berontak, obey, and submission to the law of God, to the orders of God. Maka Bapak Ibu itu adalah sifat-sifat daripada sindrom Lucifer. Bapak Ibu, jadi seorang hamba, seorang pelayan Tuhan, dia harus tunduk kepada otoritas penunggangnya tanpa berontak Bapak Ibu. Itu makanya tadi di sesi kedua saya bilang bahwa manusia, keledai Tuhan menunggang keledai yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun, maka sebagai kita juga harus mengizinkan Tuhan bertakhta dalam hidup kita. Tuhan yang mengendalikan, yang memegang tali kekang hidup kita. Kalau enggak, hidup kita liar Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sini, yang kedua adalah masalah rohani. Kejadian 16 berakar dari sebuah upaya kedagingan Abraham dan Hagar untuk mewujudkan janji Tuhan tanpa menunggu waktunya. Saat Hagar hamil, ia memandang rendah Sarah, memandang enteng Bapak Ibu, memandang enteng. Kemudian di sini kita melihat karakter Ismail juga menggambarkan orang yang percaya menerima berkat dan karunia, tapi kemudian menolak tunduk atau submisi pada otoritas rohani dan disiplin Tuhan. Bapak Ibu, berbeda sekali dengan Isakar atau Kamor Gerem. Isakar artinya keledai atau tulang yang kuat, kesetiaan memikul beban. Nah, berbeda dengan Ismail, nubuatan Yakub bapaknya Isakar dalam Kejadian 49 ayat 14 menyebutkan sebagai Kamor Garem, yakni keledai yang bertulang kuat yang meniarap di antara dua kandang atau beban. Nah, Bapak Ibu, nama Isakar berakal dari kata sakar yang berarti upah atau reward, stewardship. Nah, stewardship itu berbicara tentang hamba Bapak Ibu. Kita adalah penata layanan. Karena itu kita harus menjaga trustworthy daripada Tuhan. Bapak Ibu, Isakar melambangkan hamba yang bekerja tekun, bukan demi ambisi pribadi, melainkan mengarahkan pandangan pada upah yang kekal dari Sang Tuhan. Pemberat yang kudus, kata Ibrani untuk keledai piaraan, kamor, berakar kata sama dengan komer, tanah liat atau materi kedagingan. Sementara keledai liar atau pere artinya membiarkan kedagingannya lepas kendali. Kamor gerem artinya keledai yang kuat membiarkan kekuatannya ditaruh di bawah penundukan diri untuk memikul beban atau masa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi refleksi eksposisi hari ini menolong kita untuk melihat bagaimana Isakar membungkukkan bahunya untuk memikul beban dan menjadi pekerja rodi demi ketentraman tanah perjanjian. Hamba Tuhan harus rela menundukkan egonya demi memajukan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bisa melihat dalam organisasi-organisasi gereja. Gereja pengertian ada dua. Yang pertama adalah organisme ilahi, 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kemudian gereja juga adalah organisatoris. Nah, tidak sedikit ada perebutan, ada pertentangan di antara hamba Tuhan, baik internal maupun eksternal. Kalau di dalam gereja lokal yang sudah besar, itu kadang pendeta tidak punya rasa aman. Dia punya insecure, Bapak Ibu. Oh, ini kalau dia nanti lebih bagus dari saya, dia akan maju dari saya, banyak jemaat suka sama dia, posisi saya akan terancam, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus rela untuk menundukkan diri demi memajukan kerajaan Allah. Ini yang penting. Karena Bapak Ibu, karakter keledai dalam teologi pelayanan adalah, Bapak Ibu, satu, dia harus menyadari bahwa dia adalah instrumen sederhana atau anafah. Keledai bukan kuda perang yang melambangkan kekuatan militer dan keangkuhan manusia. Tuhan memakai yang bersahaja agar tidak ada manusia satupun yang bermegah di hadapannya. Karena itu ada bagian lain Alkitab yang berkata bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, bukan dengan kuda, kereta perang dan lain sebagainya. Nah, not by power, not by sight, but the Spirit says the Lord. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kata Alkitab. Jadi yang Tuhan mau adalah
penunggang keledai ini yang adalah Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan hanya karena ia membawa sang raja di punggungnya. Nah, pelayan Tuhan kehilangan esensi pelayanan saat ia mulai merasa bahwa sorak-sorai jemaat ditujukan untuk dirinya. We are a servant of God. Bahkan Alkitab berkata kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Masih ingat ayat Alkitab berkata dalam Perjanjian Baru, dalam surat Rasul Paulus, dia berkata bahwa semua kemuliaan hanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kemudian kalau kita lihat daripada penutupan doa Bapa kami pada parafrase bagian terakhir, bahwa karena dia yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi all the glory belongs to God, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita kembali, kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana prinsip ini. Nah, Isakar adalah keledai yang kuat, Bapak Ibu. Lea memberikan nama itu kepada anaknya. Nah, mari kita lihat karakteristik keledai sebagai gambaran pelayan. Yang pertama, dia hewan yang biasa. Keledai bukan hewan yang mengesankan, Bapak Ibu. He is not horses. Ia sederhana. Demikian pula Tuhan memakai orang-orang yang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang biasa. Yesus tidak memilih orang-orang yang hebat. Dia memilih orang-orang yang sederhana. Yesus memilih orang-orang dari sekitar wilayah tempat tinggalnya dia. Orang-orang yang sederhana dalam konteks waktu itu para nelayan. Di dalam ketiga Injil sinopsis di situ dikatakan bahwa Jesus called his own disciples. Yesus memanggil murid-muridnya. Dan Alkitab berkata they left everything behind them, dan kemudian mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keledai bukan hewan yang mengesankan. Sometimes God want to use the simplest from our life. Tuhan ingin menggunakan hal-hal yang sederhana dari hidup kita. Demikian juga Tuhan memakai orang-orang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang biasa. God wanna use ordinary people, not extraordinary people. Because his anointing, his power, he will send upon us. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sekali lagi saya katakan, Allah tidak memakai orang-orang yang luar biasa. Allah memakai orang-orang yang biasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, Bapak Ibu. Karena bersama dengan Allah kita cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saya mau katakan sekali lagi, Allah tidak memakai orang-orang yang luar biasa. Allah memakai orang-orang yang sederhana, ordinary people, not extraordinary people, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan gagah perkasa bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah tidak mengejar kemuliaan. Keledai mendapat perhatian hanya karena ditunggangi oleh Yesus atau ditunggangi oleh penunggangnya. Demikian pula seorang pelayan Tuhan dihormati bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Kristus yang ada di dalam hidupnya. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus, surat pertama Korintus pasal pertama ayat 25 dan lain, bahwa engkau bukan siapa-siapa, lalu sekarang engkau menjadi siapa-siapa, apakah yang pantas kamu megahkan? Everything by God, Bapak Ibu. Jadi tidak pantas orang memegahkan diri. Ada orang bermegah dengan kereta perang, ada orang bermegah dengan ini. Bermegahlah karena kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, jika keledai menganggap dirinya menjadi pusat perhatian, maka ia lupa bahwa semua kemuliaan adalah milik sang raja. All the glory belongs to God. All the highest belongs to God. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya beberapa bulan yang lalu bersama-sama dengan teman-teman misi kita mengunjungi salah satu sahabat karena diminta oleh keluarga, dan kita mendoakan orang tua dari yang mengundang ini. Itu bapaknya sepertinya disantet, kulit bungkus tulang, Bapak Ibu. Dan kita berdoa dengan teman-teman, ada beberapa teman dari Madagaskar, ada teman dari Afrika, kemudian ada satu teman dari Australia, dan kita berdoa juga dengan teman-teman misi mahasiswa praktek. Kita berdoa dan kita tidak lakukan banyak hal, Bapak Ibu. Kita hanya menyembah, dan lagu pertama yang kita nyanyikan adalah Kusanjung Kau di Tempat Tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain.
Bapak Ibu, ketika kita menyembah, kita memuliakan Tuhan, suddenly the presence of God come upon this room, Bapak Ibu. Dan yang terjadi, Bapak Ibu, adalah orang itu tiba-tiba manifest kerawahan, matanya menyala seperti zombie, busa keluar dari mulut dia, meringkik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, just because the presence of God, hanya karena nama Tuhan ditinggikan, Bapak Ibu. Karena itu sebagai seorang hamba, kita harus memiliki submission, surrender, obey to God as our master, as our king, as our Lord. Kalau tidak, maka kita akan seperti orang-orang di 7 anak skewa. Bapak Ibu kalau baca Kisah Rasul 7 anak skewa, mereka mencoba untuk mengusir setan menggunakan nama Yesus, tapi mereka nggak punya relasi. Sekali lagi, ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan, maka kita harus punya koneksi dan relasi yang dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu, as a master, we must have a deeply relationship with God before we use His name, because His name is a very full power and authority. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi 7 anak skewa, mereka berkata kepada orang yang kerasukan setan itu, kami tengking, kami usir kau, bahkan kami kutuki kau dalam nama Yesus. Dan setan yang merasuki orang itu berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu siapa? Dicakar lari. Karena itu Bapak Ibu, before we use the name of the Lord Jesus Christ, we must have deeply relationship as a personal with Him. Kita harus punya relasi personal yang dalam dengan nama itu. Hidup dalam pujian penyembahan, hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup benar, hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini yang penting. Jadi keledai tidak menganggap dirinya sebagai pusat perhatian, Bapak Ibu. Fokus dan pusat perhatian, all the glory belongs to God. Spotlight dalam pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Pusat dari pelayanan kita adalah Yesus Kristus, bukan diri kita. Dan berikut adalah tidak kompetitif. Kuda berlomba untuk menjadi yang tercepat. Ya. Kuda berlomba untuk menjadi yang tercepat. Keledai tidak demikian, Bapak Ibu. Itulah bedanya keledai dan kuda. Keledai tidak dipakai dalam peperangan. Keledai ia tidak hidup dalam persaingan. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang sejati tidak berusaha mengalahkan sesama pelayan Tuhan. Dengar, saya ulang sekali lagi, seorang hamba Tuhan yang sejati, as a servant of God, tidak berusaha mengalahkan sesama rekan pelayanan Tuhan, Bapak Ibu. Ia hanya fokus untuk panggilan dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, sometimes kan orang bersaing seperti pada sesi pertama dan kedua, saya ada singgung tentang the son of the Boanerges, anak-anak guru. Mereka berlomba untuk mencari Tuhan, kalau engkau datang pada kali yang kedua, siapa yang terbesar dalam kerajaanmu? Tuhan membalikan paradigma mereka. Kalau kita lihat piramida, Bapak Ibu, semakin kerucut piramida itu, maka kita akan menemukan hierarki yang tertinggi sampai terendah. Dan banyak orang berjuang untuk mencapai hierarki tersebut. Itulah Bapak Ibu, saya mau mengajar kita, karisma maybe bring us to the top, but only character can maintain us still on the top. Karisma mungkin membawa kita sampai ke puncak, tapi yang membuat kita berada di puncak itu adalah karakter. Bapak Ibu perhatikan ketiga orang-orang yang populer, yang terkenal di dunia ini, even he's a king, a queen, president, prime minister, artist, actor. Dan ketika mereka sampai di puncak, ketika mereka tidak memaintain karakter mereka, mereka jatuh, hancur berantakan, Bapak Ibu. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi seorang hamba Tuhan, dia tidak berusaha mengalahkan sesama pelayanan, toh upahnya 1 dinar. Bapak Ibu kalau kita perhatikan, para pelayan Tuhan menggunakan analogi untuk membangun perspektif pelayanan, supaya kita tidak curiga satu dengan lain, tidak berusaha untuk iri dengan pelayan hamba Tuhan, berusaha ada kompetitor. Enggak, kita melayani Tuhan yang sama. Iya. Kita melayani Tuhan yang sama. Tuhan bilang yang masuk pagi, yang masuk jam 5 sampai jam 6 pagi, dari jam 6 sampai jam 6 sore, dan yang 5 sore sampai jam 6 sore, upahnya 1 dinar. Jadi apa yang perlu kita harus saingi sebagai sama hamba Tuhan? Ia fokus pada panggilannya. Ini yang penting, Bapak Ibu. Yang keempat adalah Tuhan memakai yang ditolak oleh dunia. Tuhan memakai, tadi saya bilang dalam sesi yang kedua bahwa
Seringkali kita berkata, Tuhan aku nggak cakap, Tuhan aku nggak pinter, Tuhan aku nggak bisa. Perhatikan baik, itu kalimat yang paling buruk. Kenapa? Ketika kita bilang kita tidak mampu, kita nggak bisa, kita menghina Tuhan sebagai pencipta kita. We mock at God as our creator. Why? Karena ketika when God was created us, dia menaruh dalam diri kita every divine potential. Bapak Ibu, ada potensi ilahi, ada potensi surga dalam diri kita. Dia berikan spiritual gift bagi kita, dia berikan gift, talenta, talent, dan lain sebagainya dalam hidup kita. Karena dalam Kejadian itu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Allah menaruh logik, hikmat, potensi, ada kecerdasan, ada 7 jenis kecerdasan yang mungkin kita punya 2 diantaranya. Bapak Ibu, itulah sebabnya Kejadian 1:26 berkata, Elohim asa amar selem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan Bapak Ibu memakai orang-orang yang menurut dunia itu tidak terhitung Bapak Ibu. Wah, dia nggak masuk. Kita lihat contoh Bapak Ibu ketika Nabi Samuel datang untuk melihat mengurapi Daud menjadi raja. Dia bertemu dengan kakak-kakaknya Daud. Ada Aminadab, ada Syama, dan lain-lain. Dia berpikir bahwa ini sudah, Tuhan bilang jangan melihat rupa. Waktu Samuel pertama melihat Saul juga kan, Saul lebih tinggi bahunya ke atas, berbeda dengan Israel, sesuku-suku Benjamin dan Israel. Saul sungguh besar. Dia ingin mengulangi hal yang sama ketika mengunjungi Daud. Tuhan bilang enggak. Iya. Jadi bukan fisik Bapak Ibu. Daud orang yang simple, sederhana, hanya penjaga 2-3 ekor. Tetapi kemudian Daud punya roh yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memakai yang tidak terpandang oleh dunia. Siapa yang bisa bantah term and condition, syarat dan kondisi yang diajukan Yesus? Bapak Ibu, syarat dan kondisinya sederhana, adalah mendengarkan panggilannya. When God call him his own disciple. Bapak Ibu, kita bisa melihat di situ mereka meninggalkan segala sesuatu, para nelayan, orang-orang yang sederhana dengan konteks waktu itu di situ. Nah, nelayan dan meninggalkan Tuhan Yesus itu, mereka belajar dengan 3 tahun. Dan pada saat itu Petrus belum melayani bagus-bagus amat. Ya, nanti setelah Pentakosta di loteng 2, lantai 2, baru setelah itu one single preaching by Peter the Apostle, 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memakai yang ditolak oleh dunia. Hal-hal yang sederhana. Enggak kebayangkan, beyond our imagine kan Bapak Ibu. Kalau kita lihat, siapa sih Musa, orang yang berat lidah? Dia berkata, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mau. Tuhan hampir aja membunuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi, dan lain sebagainya. Kita melihat para nabi-nabi, siapa sih Amos dari Tekoa, Hosea yang kawin dengan Oholibab, Aholima, Bapak Ibu dan lain sebagainya. Ya. Tapi satu hal yang membuat mereka dipakai oleh Tuhan, itulah sebabnya mereka disebut nabi atau nafi atau nabah, yang artinya the man that who is influencing by divine spirit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memakai orang-orang yang ditolak oleh dunia, orang-orang yang sederhana. Jadi 1 Korintus pasal 1 ayat 26-29, Tuhan sering memilih yang lemah, yang hina, yang tidak dianggap, supaya kemuliaan hanya diberikan kepadanya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan Yesus seringkali memilih yang lemah, yang hina, yang tidak dianggap, ya, yang orang nggak punya ekspektasi, ya. Kenapa? Supaya kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, jangan sampai orang memiliki, pelayan Tuhan memiliki Lucifer syndrome. Bahaya sekali. Aku mau jadi. Itu dia akan menggunakan ilmu katak. Bapak Ibu tahu ilmu katak? Dia sikut kiri, dia sikut kanan, kakinya ke belakang, lidahnya menjilat ke atas. Bahaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena itu dalam sesi ketiga ini saya ingin mendorong kita untuk memiliki the spirit of Issachar. Nanti pada bagian lain saya akan mengajak kita untuk melihat the spiritual discernment, ketajaman roh, kecerdasan rohani yang dimiliki oleh kaum Issachar. Jadi kalau hari ini kita bisa melihat dalam sebuah kerangka militer modern, itu ada para pemikir, sebuah tim tank, ya,
tim tank itu para pemikir yang mengerti strategi perang. Nah, dalam tim Daud itu suku Isakar disebut bahwa mereka orang-orang yang cerdas, yang memahami, yang penuh roh, yang memahami hari-hari yang baik, dan mereka ada sebagai sebagai tentara di dalam Assemblies of the Army of the King David, Bapak Ibu. Salom Pastor renungannya setiap hari apa, jam berapa? Sometimes kadang saya kurang teratur Ibu, kadang ketika ada waktu, tapi saya akan coba teratur supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat 1 Korintus 1, 26, 29. Saya bukan orang yang bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi saya bercita-cita karena saya melihat keluarga ada yang pengacara. Puji Tuhan, saya senang sekali lihat mereka pakai pakaian pengacara dan kemudian berdiri depan publik dan berbicara. Ya, saya bercita-cita Tuhan membelokkan banyak hal dalam hidup saya. Papa saya, karena keluarga saya banyak yang kerja di bank di Maluku, di Ambon. Akhirnya saya masuk sekolah SM Semeya. Ya, saya masuk Semeya Negeri 2 dan saya harus menguburkan mimpi cita-cita, tapi puji Tuhan pendidikan hukum saya bisa saya tempuh di Wisnuwardana Malang di Sawo Jajar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan harus membelokkan. Saya tidak bercita-cita saya hanya bercita-cita untuk jadi seorang pemain musik waktu itu. Pemain musik, saya bisa main bass, saya bisa main gitar, dan suatu saat di Ambon itu ada kerusuhan waktu itu, dan pendeta di GBI Rock Ambon yang dikirim di Tual di kabupaten itu 4 orangnya digorok. Pendeta Buce Hehanusa, kemudian kakak Henson Hehanusa, ya, Joyce dan Noya teman saya di sekolah minggu. Gembala kami waktu itu namanya Pak Krismanu Sama, dan saya diminta untuk menemani pendeta Anes Ubro, ya. Pendeta Anes Ubro bersedia kembali ke Tual setelah 1 tahun kerusuhan itu. Jemaat-jemaat yang kocar-kacir, gereja yang pendeta yang dibantai, dibunuh, itu saya masih mendapat tulan-tulan tangan ketika pergi untuk membersihkan aula gereja waktu itu, Bapak Ibu. Ya, saya nggak bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi di tengah perjalanan Tuhan mempersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan, dan proses-proses hidup yang saya jalani untuk menjadi bagaimana keledai dan Tuhan yang memerintah atas hidup saya. Itu banyak, itu prosesnya bukan gampang, Bapak Ibu, ya. Jadi izinkan Tuhan membentuk kita, Bapak Ibu, membentuk kita dan memproses kita. Intinya adalah kita harus memiliki menjadi seorang pelayan yang baik, the stewardship of God. Kita dapat dipercaya trustworthy, dan kemudian karena kita hamba yang tidak berguna, kita melayani. Upah kita itu Tuhan yang berikan, bukan penilaian orang, ya. Kita melayani bukan berdasarkan prestise, bukan berdasarkan penilaian orang, bukan berdasarkan tepukan tangan orang, tapi layanilah Tuhan dengan prinsip yang benar, sebab upah kita itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Selama kita benar layani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apapun, Bapak Ibu, ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya bangga dengan kesederhanaan dari papa saya. Dia bukan orang yang hebat secara teologi, enggak, tapi ketika dia mulai bertobat pertama kali, yang dia layani adalah menjadi asher, Bapak Ibu. Dia menjadi asher, dia berdiri walaupun menjadi asher dan berdiri di depan pintu gereja membagi warta gereja, tapi hari Sabtu itu dia udah siap, sepatunya disikat, licin, kemeja semua udah digantung, dan dia memberikan penampilan yang terbaik, berdiri dengan mama saya di depan gereja, pintu gereja lokalnya mama dan papa, dan kemudian pegang warta, dan kemudian senyum dan membagikan warta. Dia lakukan itu dengan setia, Bapak Ibu. Itu yang satu hal yang membuat saya bangga. Jadi upahnya tuh cuma 1 dinar, Bapak Ibu. Dia menjadi seorang pelayan, ada paman saya yang menjadi seorang gembala, tapi upah mereka sama-sama 1 dinar. Jadi mari lakukan semua pelayanan sebagai hamba dengan setia, tanpa berbantah-bantah. Upah kita daripada Tuhan. Tepukan tangan kita itu ada daripada Tuhan, bukan dari pujian orang dan lain sebagainya. Tuhan menolong kita. Mari Bapak Ibu tunduk kepala, apapun pelayanan-pelayanan yang sedang engkau kerjakan,
Mungkin itu kecil di dalam gereja lokal, dalam pelayanan. Lakukanlah itu dengan setia. Jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Jangan pernah merusak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalaupun engkau menjadi istri, jadilah istri yang setia di dalam keluargamu. Kalaupun engkau menjadi suami, kasihilah istrimu. Dan istri-istri tunduklah kepada suami. Itu perintah yang sama-sama berat. Suami mengasihi istri itu perintah sangat berat. Istri menundukkan diri itu juga perintah sangat berat. Karena mereka harus mematikan dalam diri mereka mekanisme self-human defense, ego. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa supaya pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan, bahkan pekerjaan ya. Kolose 3:23 berkata bahwa apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan setia, lakukan dengan rajin. Tuhan memberkati kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Kami belajar tentang keledai. Ada dua keledai yang digambarkan dalam Alkitab yang kami belajar. Yang pertama adalah Ismail. Dia menjadi keledai liar, Tuhan. Dia tidak bisa dikontrol. Dia tidak bisa dikendalikan, Tuhan. Seorang pelayan harus bisa dikendalikan, harus punya penundukan diri kepada Tuhan yang memberikan pelayanan kepadanya. Dan Isakar adalah gambaran pelayanan tentang keledai juga, tapi keledai yang kuat. Dia membuka bahunya dan menerima beban dan tanggung jawab. Alkitab berkata, pikul lapuk yang kupasang maka beban ringan. Karena itu Tuhan, hamba berdoa buat setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, ketika mereka mau undur dari pelayanan, mereka sepertinya rasa bosan dalam pelayanan. Mereka tidak terima diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Tuhan berikan ketabahan kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Oh, sesungguhnya mereka adalah hamba. Dan terima kasih pada waktu ketika mereka setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka, suami-suami mereka, istri-istri mereka diberkati. Bahkan sampai mantu dan cucu diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk malam hari ini. Kami telah mendengarkan pelajaran seri ketiga ini. Roh Kudus tolong kami, supaya kami mengerti prinsip-prinsip kehambaan dalam pelayanan. Kami tidak akan merusak pekerjaan-pekerjaan milik Tuhan. Tapi kami, Tuhan, mau menjadi hamba yang dapat dipercaya untuk Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami, berikan damai sejahtera bagi kami. Kami berdoa buat yang mempunyai persoalan-persoalan, Tuhan jadi jalan keluar, ketegangan-ketegangan emosional dan psikologi yang mereka hadapi. Tuhan tolong, karena pencobaan-pencobaan yang mereka alami tidak melampaui kekuatan mereka. Roh Kudus berdiri di samping mereka untuk memberikan jalan keluar dan solusi. Karena kami percaya there is no one can restore our situation better than God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala puji, segala hormat sebab kemuliaan dari Engkau, oleh Engkau dan untuk Engkau. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Yang kepadanya kami beribadah, kami berbakti, kami mengabdi selama kami hidup menumpang di bumi ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada live streaming seri keempat, pelajaran tentang keledai, prinsip-prinsip kehambaan di dalam hidup dan pelayanan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Allah kita tidak dapat dibatasi oleh ruang, gerak, tembok, dan waktu. Holy Spirit be with you. Amin.